adanya saya di sini atau duduknya saya di sini, saya selaku MC sekaligus moderator pada acara pagi hari ini. Saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua tilawatul Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat inti dari inti pada acara pagi hari ini, yang kelima penutup. Baik, memasuki acara yang pertama, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semoga dengan pembukaan kita dengan suratul Fatihah ini bisa menambah keberkahan atau bisa membuka wawasan kita ya dalam acara pagi hari ini. Memasuki acara yang kedua yaitu tilawatul Quran yang akan dibacakan oleh Akhuna Akib. Kepada Akhuna Akib dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Akhuna Akib yang telah membacakan sebagian ayat dari Al-Quran
yang insya Allah menambah keberkahan dalam halqah atau acara pada pagi hari ini. Memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan kepada Ustadz Mahbub Hanafi. Sambutan dari beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sampai detik ini sehingga kita sama-sama dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan, di antara kenikmatannya adalah kita masih diperkenankan memasuki tahun 1442 Hijriah. Semoga dengan adanya tahun baru ini menambah keberkahan umur kita dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga dengan senantiasa kita istiqamah mendawamkan salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan syafaat kelak, syafaat yang kita harapkan ketika tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muhtaramin yang kami hormati, pembina Yayasan Abi Umi, Abi Sugianto dan Umi Hardiastuti, serta Kepala Unit SMPTQ dan SMATQ Ustadz Abdul Qasim dan Ustadz Muhammad Anwari, dan serta asatidah sekalian baik dari sekolah pagi maupun dari kepondokan, serta anak-anakku yang aku cintai semuanya dari semua marhalah, baik SMP dari marhalah 1 sampai marhalah 5, marhalah markas SMP, markas SMA, kemudian Wahat Ali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyelenggarakan sebuah acara, yaitu talk show, yang nantinya insya Allah akan banyak ilmu yang akan kalian dapat dari acara ini. Maka dari itu diikuti dengan baik, diikuti dengan baik, diperhatikan, walaupun sekali lagi kita masih dalam kondisi pandemi, kita belum bisa bertatap muka, tetapi insya Allah hati kita akan tetap dekat, selama kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah SWT. Yang selanjutnya secara pribadi dan mewakili Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Abi Umi mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1442 Hijriah, kulla amin wa antum aqrabu ilallah wa fid dunya azhad wa fil akhirati arfab. Dan semoga Allah SWT menjadikan kita setiap tahunnya semakin dekat kepada Allah SWT, dan di dalam dunia ini azhad, lebih zuhud, dan di dalam urusan akhirat kita lebih cinta terhadap akhirat kita. Ini yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan momentum kita di bulan Hijriah ini, kita tahu bahwa bulan Muharram, bulan Muharram itu termasuk Ashhurul Hurum, termasuk bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah SWT, dimuliakan oleh Allah SWT.
4 bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT, 3 di antaranya bulan ini berturut-turut dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Kemudian yang terakhir adalah Rajab. Ya, artinya dalam sebuah riwayat, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan, ia Syahrullahi al-Muharram." Sebaik-baiknya puasa di bulan setelah bulan Ramadan itu adalah puasa pada bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah SWT. Ya, artinya apa? Artinya bulan-bulan termasuk bulan Muharram ini adalah bulan di mana Allah SWT munculkan kemuliaan di dalamnya. Ya, jadi ada 4 tadi ya. Ada dari Dzulqa'dah kita sudah sebelumnya Ramadan ya, sebelumnya Ramadan kita sudah diajarkan untuk berlatih gitu ya, menahan diri, puasa dan lain sebagainya. Di bulan Syawal, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya, kemudian Muharram. Ya, ini adalah bulan-bulan yang dimuliakan. Makanya di bulan-bulan ini kita harus meningkatkan kualitas ibadah kita. Ya, di lanjutan hadis itu adalah wa afdhalus siyami ba'dal fardhah, wa afdhalus sholati ba'dal fardhah, ya sholatul lail. Ya, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi puasa yang lebih baik daripada puasa Ramadan itu adalah puasa di bulan-bulan yang diharamkan tadi, 4 bulan tadi. Kemudian sholat yang paling baik setelah sholat wajib itu adalah qiyamul lail. Artinya ini adalah 2 senjata yang harusnya dilakukan oleh seorang santri. Seorang santri itu harus senang puasa dan senang sholat, terutama sholat qiyamul lail. Ya, 2 hal ini yang harus kita kejar. Makanya di pesantren itu diajarkan bagaimana ya puasa sunnah Senin Kemis, kemudian puasa pada yaumul bid dan seterusnya. Kemudian ada agenda qiyamul lail. Kita sudah dibangunkan jam 3 malam untuk melaksanakan qiyamul lail. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk kita semakin mendekatkan diri, ya, meningkatkan kualitas kita kepada Allah. Karena ibadah 2 ibadah ini, ya ibadah sunnah ini, ya, yang memang paling dicintai gitu ya, paling baik dilaksanakan bagi seorang santri. Ya, bahkan kalau memungkinkan, ya, puasa Daud itu apa? Sehari puasa sehari enggak, seperti itu. Ya, itu termasuk amalan ya, wirid ya, yang baik dilakukan sebagai seorang santri ya. Kemudian qiyamul lail jangan sampai tertinggal, walaupun hanya katakanlah witron ya, 1 witir gitu ya. Misalnya kita bangun mendekati subuh, cukupnya cuma 1 witir, ya sudah 1 witir saja minimal, seperti itu sebagai seorang santri. Jadi yang pertama ya, yang kedua ya berkaitan dengan kemuliaan bulan Ramadan, bulan Muharram. Yang selanjutnya ya, dan kebetulan ini adalah momentum hijriyah gitu ya. Walaupun penetapan tahun hijriyah ya, ini kalau kita belajar sejarah atau membaca sejarahnya dimulai pada masa siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, sebelumnya belum ada penanggalan atau tahun hijriyah. Ya, baru ketika zamannya Umar bin Khattab, beliau ya karena wilayah Islam ini semakin luas ya, maka dibutuhkanlah penanggalan ya. Dan pada saat itu sudah ada penanggalan Masehi. Kenapa kok Umar bin Khattab tidak menggunakan penanggalan Masehi saja? Jadi yang menjadi yang perlu kita ambil ibrohnya di sini. Apa? Sebagai seorang muslim, apalagi kita sebagai seorang pemuda-pemuda ya, generasi Islam, makanya kita harus berpikir bagaimana kita menciptakan sesuatu yang mungkin belum diciptakan oleh umat Islam. Ya. Jadi kalau mungkin bahasa gampangnya ya, gampang banget, misalnya Umar bin Khattab misalnya pakai penanggalan Masehi sajalah gitu ya. Itu mungkin gampang, tetapi beliau akhirnya membuat sistem penanggalan sendiri ya, hijriyah yang ini untuk membedakan. Sama ya, mungkin saat ini ya teknologi dikuasai oleh
orang-orang di luar Islam. Maka semangat hijriah kita adalah bagaimana kita nantinya ya bisa menjadi muktasyif atau mukhtari, apa itu? Apa namanya itu? Pencetus. Apa namanya itu? Pencipta ya. Sehingga ya ada penemuan ini ya ternyata seorang muslim ya lulusan Abi Umi gitu ya, Masya Allah kan gitu. Jadi ini sudah harus menjadi apa namanya itu ghirah kita, semangat kita, sehingga kita belajar itu tidak hanya sekedar belajar oh ya ngafal Quran tok gitu kan, hanya ngafal Quran, ngaji itu bagus, tetapi lebih bagus lagi bagaimana kita menjadikan Al-Quran ini yang menjadi modal awal dasar kita, sehingga nanti ke depannya ya 10 tahun lagi ya ketika kalian nanti lulus kuliah kemudian menjadi mukhtari atau muktasyif ya penemu gitu kan ya seorang muslim, Masya Allah, ini kan menjadi kebanggaan tersendiri. Makanya ini menjadi momentum kita tahun baru ya, tahun hijriah ya, untuk bagaimana kita nanti memikirkan ke depan ya, bagaimana apa yang nanti harus saya lakukan selama tahun ini ya. Dan tentunya ya tadi sudah kita sampaikan, ngaji saja itu ya baik, ngaji, deres Al-Quran, murojaah, menghafal itu adalah baik ya. Tapi lebih baiknya lagi adalah kita sudah berpikir bagaimana caranya nanti ke depan, oh saya akan menjadi penemu muslim ya, menjadi seorang penemu muslim, sebagaimana ilmu zaman kejayaan kaum muslimin dulunya ya, banyak ilmuwan muslim ya yang menguasai ya. Nah sekarang kita juga harus berpikir bagaimana nanti kedepannya kita menjadi seorang yang muslim yang tidak hanya sekedar pintar ngaji saja, tapi kita juga menjadi muktasyif atau mukhtari, pencipta atau pencetus seperti itu, atau pelopor seperti itu, sehingga nanti ya kejayaan Islam ini nanti akan muncul kembali. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi agenda pada kesempatan pagi hari ini bisa diikuti dengan baik ya. Insya Allah banyak ilmu yang nanti akan disampaikan oleh beliau Ustadz Abid ya. Maka nanti bisa disiapkan untuk alat busnya. Demikian mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz Mahbub Hanafi selaku Mudir PPTQ Abi Umi. Ya. Selanjutnya kita bisa mengambil pelajaran dari Ustadz Mahbub tadi ya. Sedikit. Jadi kita di 1 Muharram ini kita harus menjadi lebih baik di tahun yang sebelumnya, ya. Mungkin nanti bisa dijelaskan dari Ustadz kita atau pembicara pada acara pagi hari ini. Mungkin bisa kita panggil saja ya. Acara yang keempat yaitu kita ada talk show ya, ada kayak sistem kayak podcast gitu. Kepada Ustadz Abid Nur Huda kami persilahkan maju ke atas panggung. Monggo Ustadz duduk. Masya Allah. Gimana Ustadz kabarnya Ustadz? Dihidupin dulu. Di bawah. Oke. Tes. Gimana kabar Ustadz pagi ini? Insya Allah cukup cerah ya. Ya, alhamdulillah. Kita bisa bertemu lagi ya. Masya Allah, kita masih bisa bertemu lagi. Dari sekian lama Ustadz, berapa lama kita nggak ketemu? Ya, mungkin sekitar 18 jam. Masya Allah, padahal tadi pagi baru ketemu sama beliau. Bohong Ustadz, bohongan publik, nggak boleh Ustadz. Oke, jadi mungkin bisa profil Ustadz itu gimana? Biografi mungkin bisa kenalan dulu sama santri, para viewers kita ya di halakoh Zoom kita. Ustadz, kita kan punya halakoh Zoom ya Ustadz ya, punya anak santri gitu. Mungkin yang belum tahu, mungkin yang udah tahu halakoh jenengan doang. Yang halakoh yang lain belum tahu. Jadi kenalan dulu dong sama penonton atau yang sama yang lain gitu, yang belum kenal. Monggo Ustadz. Ya. Mungkin profil singkatnya saja ya.
Nama Abid Nur Huda, alamatnya Banjarnegara. Dan kesibukannya sekarang menjadi musyrif dan sambil kuliah di IAIN Surakarta. Mungkin itu profil singkatnya. Masya Allah, singkat banget, singkat dan padat. Ya, jadi saya sekedar mau menambahkan aja. Jadi beliau ini kesibukannya ada di dua, untuk sekarang dua. Yang pertama beliau jadi musyrif di sini ya Ustaz, PPTK Umi. Dan yang kedua sekarang beliau juga sampingan beliau kuliah di salah satu universitas di Surakarta, yaitu IAIN. Jadi beliau ini dari SD ke SMP, SD di Banjar. Jadi beliau SD di Banjar ya Ustaz ya? Iya, betul. SD di Banjar. Setelah itu pindah SMP-nya di Sragen. Di Pondok Ibnu Abbas ya Ustaz? Ya, Ibnu Abbas. Abbas. Nah, Ibnu Abbas. Jadi beliau di sana SMP sekaligus SMA-nya. Jadi beliau di Sragen sekitar 6 tahun kurang lebih ya Ustaz? 6 tahun? 6 tahun. 6 tahun. Tapi beliau sampai sekarang beliau tinggal bersama sendiri Ustaz? Atau sama istri? Oh itu pribadi ya, itu privasi. Maaf. Privasi itu privasi. Jadi kita biar gak sepaneng ya, biar apa namanya, biar cair gitu. Jadi beliau sekarang tinggal di mana Ustaz? Di sini Ustaz? Iya, di sini. Oh, di sini sendiri ya? Perumahan ya. Perumahan. Masya Allah perumahan. Oke. Jadi beliau domisili asli Banjarnegara, orang tua di Banjarnegara juga. Abi, umi, ayah, bunda, atau papa, mama, atau sebutannya Ustadz Abid apa terserah. Pokoknya orang tua beliau, keluarga beliau juga di sana Ustadz. Ya, Keluarga juga di Banjarnegara semua. Ya. Oh, cuman kecuali nenek ya, nenek di sini ya. Ya, Jadi beliau dari SMP, terus SMA di Sragen di Ibnu Abbas, ya. Yang beliau ini ada tinggal di pondok di ini ya, di pondok. Cuman kalau misalkan kangen atau kalau misalkan dari sini ke Banjarnegara itu kan jauh. Jadi beliau ke rumah nenek atau ke rumah mbahnya. Monggo Ustaz bisa kalau misalkan sosmed bisa promosiin Ustaz. Monggo Ustaz, gak apa-apa nih kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya sekedar tanya-tanya aja gitu. Ustaz dari mana kok Ustaz? Oh, misalkan Ustaz jasa beli di mana gitu, Masya Allah. Misalkan mau cetan atau mau sekedar biasalah gitu. Bisa di Instagramnya atau ini Ustaz? Ya, mungkin kalau sosmed saya hanya punya sedikit aja. Instagram dan juga YouTube ya, Abid Nur Huda gitu. Mungkin itu. Allah. Ya cuman sedikit ya. Jadi beliau ini menyembunyikan ketawaduan beliau. Ketawaduan. Enggak, menyembunyikan kemewahan beliau. Jadi beliau itu sebetulnya wawasannya udah tinggi ya. Kita itu enggak ada jajarannya lah. Beliau Ustaz Maaf. Jadi kita nanti akan membuka wawasan tentang 1 Muharram ya. Karena 1 Muharram itu baru berganti pada hari kemarin, ya bertepatan pada Maghrib, ya Maghrib. Kalau bulan Hijriah itu Maghrib, kalau Masehi tadi udah lewat. Tapi itu urusan Masehi sendiri, urusan orang sana. Kalau Hijriah kita orang Islam, jadi kita itu harus tahu Hijriahnya kapan, lahirnya Hijriah kapan Ustaz antum Ustaz? Hijriah, tanggal lahir Hijriah. Saya juga belum nyari. Oh belum nyari, kirain udah nyari. Oke, ini Ustadz. Jadi saya di sini sebagai moderator. Antum nggak tanya saya. Oh iya. Tadi bilangnya nanti antum tanya saya ya gitu. Gimana Ustadz ini? Udah kenal ternyata. Udah kenal, jadi nggak usah ya. Jadi kalian nggak usah kenal sama saya. Jadi saya itu udah ada di di poster PPTK Abi Umi. Nah, nama saya itu di situ ada foto yang paling gede pakai baju warna putih. Ya samalah penampilan seperti ini, yaitu Ustadz Abid Nur Huda.
Nah, saya yang bawah paling kecil itu. Nah, saya di situ. Cari aja namanya situ. Saya juga nggak bisa baca nama saya. Ini Ustaz ya. Membuka wawasan santri milenial. Jadi kita kan termasuk milenial apa bukan Ustaz? Ya, milenial sekali ini. Ah. Kan zaman 4.0. Masya Allah, kita tuh nggak nyampe dibilangin. Nggak tahu saya itu apa Ustaz? Itu bisa jelaskan apa itu tadi Ustaz? 4.0 itu apa-apa serba digital ya. Masya Allah, Kita iya. kalau pengen makan tinggal pesen GrabFood, nggak perlu ke warung lagi. Gitu. Jadi serba instan ya Ustaz ya, serba instan. Jadi kita ya kalau dalam makanan itu mie instan gitulah. Jadi nggak perlu kita buat mie lagi terus apa. Jadi kita tinggal seduh air panas, masak air panas terus tinggal dimasukkan bumbu-bumbunya. Nah, itu contohnya. Jadi milenial itu kayak gitu. Misalkan gini. Bu beli mie milenial. Mie milenial itu namanya mie instan. Ya. Gimana Ustaz? Bisa ya Ustaz ya? Masuk ya Ustaz? Bisa. Iya bisa. Oke. Langsung aja ya, nggak usah basa-basi cenat-cenut, langsung aja ya. Ini ada beberapa pertanyaan Ustaz yang udah kita kutip dari netizen yang ada di sini semua ya Ustaz ya. Jadi kita awali, antum udah kenal saya Ustaz ya? Ya, Ustaz. Udah, yakin? Wafi. Jangan disebut-sebut, Oh, iya. jangan disebut. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa membuka wawasan kita pada acara pagi hari ini. Dengan tema apa Ustaz? Tema menyambut tahun Baru Hijriah. Ya. Oke. Dan Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama pertanyaannya gini. Apa makna Muharram Ustaz? Makna Muharram itu apa? Mungkin bisa dijelaskan kepada viewers, pada penonton. Ya, baik. Makna Muharram itu berasal dari kata bahasa Arab ya. Asal katanya harrama yuharrimu tahriman. Muharrimun muharramun. Nah, muharramun ini termasuk dari isim maf'ul. Dan isim maf'ul ini berarti adalah sesuatu yang dikenai atau sebuah objek. Ya, berarti bulan Muharram adalah bulan yang diharamkan. Ya, yang diharamkan di sini apa maksudnya? Diharamkan di sini adalah diharamkan di dalam bulan tersebut melakukan segala bentuk keburukan yang dapat menghasilkan dosa. Karena di dalam bulan tersebut jika melakukan dosa atau keburukan, dosanya akan dilipat gandakan. Sebagaimana kebalikannya, kalau kita melakukan sebuah kebaikan, maka tentunya pahala akan dilipat gandakan juga. Mungkin itu sedikit penjelasan dari bulan Muharram. Oke. Mungkin udah jelas ya. Jadi kita kalau misalkan beribadah atau bermaksiat di bulan yang bulan Muharram ya, bulan Muharram. Jadi kita itu semisal kita sholat, ya sholat kita itu pahalanya nggak seperti biasa, pahalanya kita dilipat gandakan. Begitu juga dengan kita melakukan kemaksiatan, entah itu apalah terserah, pokoknya maksiat. Jadi ya dosanya juga dilipat gandakan. Begitu Ustaz ya? Ya, nah, mungkin rinciannya seperti itu. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari sini. Apa keutamaan bulan Muharram Ustadz dan amalan apa saja yang disunahkan pada bulan ini? Kan kita kan sekarang lagi bulan Muharram tuh. Nah, apa aja Ustadz? Nah, di sini tuh keutamaan bulan Muharram apa aja gitu. Dan yang disunahkan itu pada bulan ini apa aja? Untuk keutamaan bulan Muharram sendiri itu ada banyak. Ya, mungkin beberapa akan saya sebutkan di antaranya. Yang pertama itu bahwasannya bulan Muharram itu adalah bulan yang mana di situ Allah langsung disandarkan kepada Allah ya. Selain bulan Muharram itu tidak disandarkan kepada Allah ya. Syahrul Muharram. Jadi langsung disandarkan kepada Allah.
Sedangkan bulan-bulan yang lain seperti Dzulqa'dah, Dzulhijjah ataupun yang lainnya itu tidak disandarkan pada Allah. Dengan keutamaan yang kedua itu bahwasannya pada bulan tersebut itu Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Nah, itu keutamaan yang kedua. Lalu keutamaan yang lainnya juga bahwasannya Nabi Ibrahim waktu diselamatkan dari kobaran api Raja Namrud itu juga ada yang meriwayatkan diselamatkan pada bulan Muharram. Ya. Okay. Lalu keutamaan yang lainnya juga saat Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara. Ya, dari penjara yang itu. Dari tuduhan Zulaikha itu ya. Dari tuduhan Zulaikha iya. Itu dia juga diselamatkan pada bulan Muharram. Oh, Masya Allah. Ya, dan masih banyak lagi. Mungkin itu hanya sedikit beberapa keutamaannya. Berarti banyak banget ya sebetulnya bulan Muharram ini keutamaan dan sebetulnya kalau misalkan kita gali lagi sejarah yang apa yang terjadi pada bulan Muharram ini banyak sekali Ustaz ya. Iya. Gak cuman yang antum sebutkan tadi, kayaknya masih banyak lagi Ustaz ya. Cuman itu salah satu contoh, salah satu peristiwa, salah satu sejarah yang terjadi pada bulan Muharram ini. Lalu apa aja Ustaz? Sunnah-sunnah yang harus dikerjakan pada bulan Muharram itu apa aja Ustaz? 9, 10, 11. Nah, untuk jaga-jaga biar tidak sama dengan orang Yahudi, yaitu tentang puasa. Lalu yang kedua itu diantaranya sebagaimana yang sudah disebutkan tadi oleh mudir kita ya Ustaz Mahbub tentang sholat yang paling utama setelah sholat wajib itu kan sholat Qiyamul Lail. Nah mungkin kita bisa memperbanyak ya betul. Sholat Qiyamul Lail pada bulan-bulan Muharram ini khususnya. Tuh. Lalu yang amalannya lain bisa dengan memperbanyak sedekah, ya, itu juga bisa. Mungkin bisa istighfar bisa Ustaz? Bisa istighfar. Senyum gitu. Ya, senyum itu bisa. Juga ya. Senyum kan bagian dari sedekah. Ya. Oh iya betul. Ya. Senyum adalah sedekah. Berarti kita senyum aja Ustaz dibanding sedekah. Gimana Ustaz? Ya, kalau sedekah itu kan kita itu sesuai dengan porsinya ya. Kalau bagi orang yang kaya mempunyai kelebihan harta ya masa sedekah cuma senyum aja kan ya. Harusnya kita memberikan sedikit. Betul. Jadi kepada netizen ya, kepada penonton, para viewers atau apalah kalian. Jadi kalian jangan jangan senyum boleh ya Ustaz ya. Senyum boleh, sedekah. Senyum kata beliau sedekah juga. Tapi jangan sampai senyuman kalian itu senyum sendiri-sendiri. Ya, kalian senyum sendiri-sendiri tanpa ada lawan gitu. Misalkan saya sama jenengan kan udah senyum biasa gitu kan. Kalau misalkan jangan saya lah, ada orang lain misalkan atau yang sering lewat di pinggir jalan itu yang nggak tahu gimana itu kan, biasanya senyum sendiri. Ya. Jadi gimana Ustaz? Ya. Itu dapat pahala apa enggak Ustaz? Ya, itu mungkin bisa dilihat tujuan dari senyum itu. Oh iya, ya betul. Tapi kita kalau misalkan kita balas gitu, misalkan orang yang tadi lewat, terus dia senyum sama kita, tapi kita juga senyum sama dia, itu gimana Ustaz? Kita juga termasuk dari bagian dari mereka gak? Iya kan, kita kan niatnya ini membalas senyuman. Iya, betul. Semua itu tergantung pada niat Ustaz ya. Ini malah amal lu biniat tuh enak. Lanjut ya Ustaz. Pertanyaan yang ketiga, gimana awal mula penanggalan Hijriah? Entah itu penanggalan, nanti lewat lewat rapat dulu, caranya kayak gini aja, tutorial dulu lihat di YouTube, gimana Ustaz? Untuk penanggalan Hijriah sendiri itu diriwayatkan dalam sebuah sejarah bahwasannya awal mula penanggalan Hijriah itu tadi disebutkan ya sama Ustaz Mahbub saat masa Umar bin Khattab. Nah, saat masa Umar bin Khattab ini kan Umar mengumpulkan para sahabatnya karena saat itu memang tidak ada acuan. Nah, latar belakang Umar ini mengumpulkan para sahabatnya itu awal mulanya dikarenakan datang surat Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari siapa itu? Abu Musa al-Asy'ari. Sahabat. Ya, sahabat, dia itu gubernur
Mesir. Saat itu beliau menjabat menjadi gubernur Mesir. Nah, beliau itu mendapatkan surat dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang menyebutkan bahwasannya Abu Musa itu harus melakukan ini. Maka tetapi di situ tidak ada tidak ada acuan tanggalnya, misalnya tanggal berapa ini? Sekarang tanggal berapa? Tanggal 1 Muharram. Ya, misalnya 1 Muharram 1442 Hijriah misalnya itu. Nah, tapi kan kalau misalnya tidak ada acuannya kan jadi Abu Musa ini bingung. Nah, ini sebenarnya nyuruhnya kapan? Apakah tahun kemarin atau tahun ini? Nah, makanya Umar mengumpulkan para sahabatnya lalu berdiskusi di situ, bagaimana cara menentukan acuan agar kita itu mudah dalam mengingat, dalam membuat surat tentunya ya, dan urusan administrasi lainnya ya. Itu. Lalu ada sahabat yang menyebutkan bagaimana kalau kita menentukan tanggalan ataupun tahun itu dari kelahiran Nabi. Nah, akan tetapi tidak setuju karena di situ kan masih banyak perbedaan ya. Oh, pada awalnya seperti itu. Ya. Pada awalnya ketika Nabi lahir baru di situ dihitung awal mulanya tahun Hijriah. Ya, awalnya kayak gitu. Sahabat itu ada yang berpendapat seperti itu. Tapi kan karena perbedaan pendapat masih belum jelas lahirnya Nabi itu kapan gitu kan. Terus diganti lagi sampai akhirnya itu Ali bin Abi Thalib dia mengusulkan bagaimana kalau dihitungnya itu saat Nabi mulai hijrah ke Madinah. Nah itu. Lalu Umar pun menyetujui karena Ali bin Abi Thalib sendiri saat dulu ikut bersama Nabi itu pernah Nabi itu menulis sebuah surat ke Raja Najasyi. Di situ tertulisnya 5 kenabian. Nah, Ali berani berpendapat kepada Umar kalau dimulai dihitungnya dari saat hijrahnya Nabi karena dulu pernah ikut ditulis ditulis 5 kenabian saat Rasulullah itu hidup. Oh begitu. Jadi penanggalan hijrah itu ketika Nabi hijrah ke Ustaz, ke Madinah ya Ustaz. Pertama kali itu. Hijrah pertama kali ya. Jadi dimulainya saat hijriah itu ternyata ketika Nabi Muhammad dihitungnya ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah pertama kali ke Madinah, ya. Jadi dihitungnya dari situ. Dan pada masa Umar bin Khattab, pada masa Umar bin Khattab. Nah, ini Ustaz, bagaimana cara Rasulullah dulu memulai dakwahnya? Jadi kan ada mungkin yang beranggapan dulu itu, dakwahnya itu ya tragis banget, maksudnya ya barbar banget atau gimana Ustaz. Mungkin kan ada wawasan lah, kita menambah wawasan. Ada pemikiran mereka tuh mungkin kan kita kan nggak tahu ya. Nah mungkin bisa dijelaskan Ustaz. Untuk dakwahnya Nabi sendiri ini dibagi menjadi 3 tahap ya. 3 tahap. Pertama itu dua sisi dilihat dari objeknya dan 2 tahapan. Kalau 2 tahapan itu kan dakwah secara sendiri-sendiri sir itu ya diam-diam dan juga terang-terangan. Nah, kalau dilihat dari objeknya itu ada tiga tahapan. Pertama itu beliau berdakwah kepada keluarganya dahulu. Nah, keluarganya dahulu mengajak istrinya, kemudian intinya keluarga terdekat. Keluarganya lah ya, entah itu paman, terus budenya, pakdenya ya. Karena dulu kan kalau nikah itu biasanya kan sesepupu gitu ya. Jadi nggak jauh, nasabnya nggak jauh. Ya. Lalu untuk objek yang kedua itu setelah beliau mendapat perintah untuk memberikan peringatan kepada lebih luas lagi setelah keluarganya, maka ke kerabatnya ya. Setelah keluarga baru ke kerabatnya, jadi lebih luas. Kemudian setelah ke kerabatnya baru yang ketiga itu kepada manusia, sahabatnya ya, kaum yang lainnya, intinya semua kaum yang hidup di kabilah Mekah saat itu ya. Oh berarti bertahap ya, enggak tiba-tiba itu kita itu namanya sistem dakwah juga ya.
Jadi sistem dakwah itu ada juga Ustaz ya. Fikih dakwah itu juga mengajarkan seperti itu. Jadi kita nggak tiba-tiba itu langsung ke atas gitu ya Ustaz ya. Jadi kita bertahap. Mungkin kita kayak anak kecil lah, kayak anak kecil baru bisa jalan. Pertama ngerangkak dulu. Terus baru udah bisa ngerangkak, baru kita ajarin berdiri ya, berdiri. Berdiri kalau bisa berdiri naik tangga 1, naik tangga 2 ya dan lain seterusnya. Jadi kita nggak langsung tiba-tiba langsung kepada manusia ya. Gitu. Dimulai dari yang terkecil dahulu. Betul. Lalu yang untuk tentang tahapan tadi yang diam-diam lalu terang-terangan tadi, yang diam-diam itu kan selama 3 tahun ya 3 tahun. di Mekah. Itu kan karena pengikutnya masih sedikit. Nah, sehingga belum mempunyai belum punya power, pelindung, ya, belum punya kekuatan, belum punya support lah ya, dari kaum-kaumnya untuk menyebarkan dakwahnya. Jadi setelah 3 tahun itu baru beliau mulai melakukan dakwah secara terang-terangan. Tetapi di sini ya tentu juga banyak tantangannya. Iya pasti gitu. Apalagi zaman milenial kayak gini ya Ustaz ya. Jadi kita zaman milenial ini malah kita perangnya bukan secara fisik ya Ustaz ya. Iya. Bukan secara fisik ya Ustaz. Iya. Jotos-jotosan gitu. Enggak. Jadi kita perang secara apa Ustaz? Lebih kepada pemikiran. Iya, apalagi visual. Iya, sosial media itu kan mudah diakses. Jadi ya, betul. Kita harus lebih banyak menyaring-nyaring mana yang benar, mana yang enggak. Jangan terlalu mudah percaya sama media. Iya. Jangan mudah terbawa dengan suasana topik yang sedang hangat. Hoax ya Ustaz. Hoax apa hoax sih Ustaz? Hoax. Ya. Hoax apa hoax? Hoax. Ya. Gimana para netizen? Hoax apa hoax? Oke Ustaz, kita lanjutkan. Monggo Ustaz, kalau misalkan jenengan mau udah haus, capek bicara atau mulutnya udah berbusa, saya udah berbusa. Tadi saya minum jadi. Saya ini masih semangat ini karena nyambut tahun baru ya. Masya Allah. Baru kemarin Ustaz ya. Kita merayakan apa Ustaz? Kembang? Apa kita merayakan dengan seperti ini aja Ustaz ya. Menambah ilmu, menambah wawasan, mengingat hijrahnya Rasul ya. Sekarang ini tahun yang keberapa Ustaz? 1442 Hijriah. Ya betul. Oke. Yang selanjutnya ini ada yang tanya Ustaz. Tiba-tiba ada yang nanya. Sini. Oh udah ada nih. Udah ada Ustaz. Peristiwa penting apa saja Ustaz yang pernah dialami Rasulullah selama berdakwah? Jadi berdakwah itu kan Rasulullah berdakwah berapa tahun ya Ustaz? Rasulullah itu berdakwah selama 23 tahun. 23 tahun. 10 tahun di Madinah dan 13 tahun di Makkah. Ya. Oh, jadi pasti selama 23 tahun itu banyak sekali peristiwa-peristiwa Ustaz ya. Mungkin bisa dijelaskan. Ya. Apa aja sih peristiwa penting? Ya, berapa peristiwa yang diterima oleh Nabi saat berdakwah. Di antaranya itu gangguan dari kaum kabilah Quraisy ya. Karena kan saat itu kan Nabi itu membawa agama baru yang berbeda dari kepercayaan mereka. Mereka masih menyembah patung, kemudian kejahatan. Intinya zaman jahiliyah itu masih zaman kegelapan dan juga kebodohan. Tapi saat Rasulullah datang, beliau membawa sinar, cahaya dan juga kebaikan yang memerintahkan pada saat di Mekah itu lebih kepada tauhidnya. Jadi lebih fokus untuk menyeru kaum Quraisy yang tadinya menyembah-nyembah patung itu, berharap-berharap selain Allah, agar mereka itu hanya menyembah Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Nah, saat Rasulullah menyeru kepada hal ini, itu banyak sekali gangguan dari mereka. Ada yang tidak terima, ada yang bahkan Rasulullah itu pernah dilempari dengan kotoran unta. Iya, saat beliau sedang beribadah di Mekah. Bahkan untuk menghentikan dakwah ini, Rasulullah itu pernah ditawari harta, tahta, wanita, kan tetapi Rasulullah menolaknya. Bahkan Rasulullah bersabda itu,
kan mereka kan saat itu kan Abu Thalib masih hidup. Jadi mereka itu menawarkan hal tersebut itu melalui Abu Thalib. Nah, kan mereka kan tidak berani mengganggu Rasulullah apalagi membunuhnya karena ada pelindungnya Abu Thalib. Rasulullah menjawab tawaran itu dan bersabda ya, demi Allah wahai pamanku, jikalau sekiranya mereka meletakkan bulan di tangan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku bisa berhenti dari melakukan dakwah ini, aku tidak akan melakukannya ya. Jadi saking semangatnya Rasulullah dalam berdakwah ya. Seperti itu. Berarti tantangan Rasulullah itu malah lebih banyak banget Ustaz ya? Iya, berat sekali. Berat sekali. Berat. Mungkin Bukan ya Dilan, kalau Dilan gimana Ustaz bilangnya? Kalau Dilan itu ya rindu itu rindu itu berat. Seperti itulah. Iya. Masya Allah. Dilan ini tidak mengidolakan Rasulullah. Kacau, ini milenial yang gagal ini. Masya Allah. Siapa sih yang suka nonton Dilanda? Jadi salah satunya peristiwanya Nabi sedang sholat terus dibuang atau dilempari kotoran. Insya Allah. Ini ujian buat bagi para dai ya sebenarnya. Iya, para dai. Dai milenial yang sedang gencar-gencarnya kita itu nyerang di lewat sosial media ya Ustaz ya. Para hacker ya, sebetulnya kita malah ini ya Ustaz ya. Lebih banyak terjun kalau di masa-masa sekarang ini kita lebih banyak terjun di sosial media Ustaz ya. Iya, karena itu. Sosial media itu salah satu alat yang mempercepat penyebaran berita. Kalau tengok oleh kalian di Twitter. Di Twitter itu biasanya 1 detik. Itu cepat banget uploadnya. Jadi update-nya itu cepat banget Ustaz. Jadi kita harus berperang lewat situ. Dakwah lewat sosial media. Harusnya ya. Ya, ada lagi Ustaz yang nanya nih. Ustaz, saya pernah dengar kisah nih bahwa salah satu cerita dakwah Rasulullah yang cukup mengenaskan adalah saat beliau dakwah di Taif. Wah, di Taif. Ini jelaskan. Ini juga salah satu peristiwa yang sangat menarik saat beliau itu dakwah di Taif ya. Kan tadi sudah disebutkan bahwasannya beliau itu dakwah di Mekah itu tidak kotoran dan lain sebagainya. Bahkan pamannya sendiri, Amr bin Hisham. Ada yang tahu Amr bin Hisham itu siapa? Ya, ada yang tahu, mungkin netizen bisa menjawab. Netizen yang sebelah kanan juga bisa menjawab. Siapa? Ya, Mas pakai kacamata. Siapa? Ya, betul sekali. Abu Jahal. Betul, saya nggak dengar Ustaz. Ya. Apa Ustaz? Amr bin Hisham itu nama aslinya Abu Jahal. Oh iya. Nama aslinya bagus-bagus tapi kok. Iya, Abu Jahal. Kunyahnya ya Abu Jahal ya. Bukan Abu Janda Ustaz. Iya. Bukan Abu Janda. Abu Jahal. Ya, Abu Jahal. Abu Janda itu sekarang Abu Jahal yang sekarang. Oh, enggak, sebelum enggak. Sorry. Ya, jadi kalau menurut logika kan seperti ini. Kuangka pamannya sendiri aja tidak percaya. Mesti kan orang lain kan lebih gak percaya. Iya, lebih gak percaya. Padahal kan, tapi gini Ustaz, menjadi salah satu pertanyaan yang tiba-tiba muncul dari otak saya. Nah, jadi itu kenapa Abu Janda kan? Abu Jahal itu kenapa benci banget gitu? Ya. Karena kan padahal itu kalau bisa dibilang kan itu kan saudara ya Ustaz ya. Saudara paman sendiri bisa, kenapa gitu Ustaz? Kan salah satu penyebab seseorang itu tidak mendapatkan hidayah Islam itu kan karena memang Allah tidak memberikan hidayah kepadanya. Kemudian ada faktor-faktor lainnya juga yang menyebabkan Abu Jahal ini membenci Nabi karena keyakinannya memang tidak sesuai. Kan kalau orang zaman jahiliyah dahulu mereka itu bisnisnya itu kan membuat patung. Jadi mereka membuat patung. Salah satunya membuat patung. Kemudian dijual dan kemudian setelah dijual dibeli disembah sendiri. Nah, saat Rasulullah membawa keyakinan baru
disuruh menyembah Allah yang mana itu tidak terlihat, gini hal yang nggak ada gaib. zatnya lah ya, nggak ada zat yang nampak. Nggak gitu. ada zat yang nampak. Mereka itu merasa dirugikan. Nah, udah bisnis patung ngoyo-ngoyo, buat ngoyo-ngoyo, gara-gara ada keyakinan baru. Mereka patung mereka takut nggak laku, makanya mereka. Gitu. Itu salah satu faktor yang lainnya. Nah, saat peristiwa di Taif ini kan Rasulullah sudah tidak mendapat keamanan. Itu peristiwa di Taif ini setelah Amul Huzni. Jadi setelah setelah istrinya wafat, pamannya wafat, kan itu kan 1 tahun berturut-turut ya. Pertama. Istrinya siapa nih Ustaz? Istrinya siapa? Anak Khadijah. Iya. Istri pertama ya. Iya, istri pertama kan. Beliau ini yang mendedikasikan harta untuk Rasulullah. Jadi dia memberikan bantuan harta kepada Rasulullah. Kemudian yang memberikan perlindungan ini pamannya Abu Thalib. Setelah 3 bulan itu pamannya meninggal. Nah, istrinya lalu meninggal. Karena ini udah nggak ada perlindungan di Mekah. Nah, akhirnya beliau memutuskan untuk melakukan dakwah di Taif dengan harapan mendapatkan keamanan di sana. Nah, karena di sana ada siapa ya? Kok Rasulullah itu beranggapan kalau di sana itu udah bisa jamin ada yang ngamanin. Itu di sana ada siapa aja? Nah, di situ itu ada salah satu keluarga berharap bisa mendapatkan sambutan yang baik. Akan tetapi sampai di sana bukannya mendapat sambutan yang baik, tapi malah apa? Malah dilempar. Dapatnya hujatan. Iya, hujatan. Bahkan sampai dilempar batu. Sampai beliau itu ikut berdarah. Sampai berdarah. Tapi di sana udah punya masa ya Ustadz ya? Udah mempunyai cukup masa di waktu ke hijrah ke Taif itu. Hijrah ke Taif itu masih belum cukup. Masih belum cukup ya? Masih sedikit pengikutnya. Berarti belum punya power lah untuk mengangkat semuanya itu ya. Iya. Makanya beliau pun melarikan diri sampai di sebuah kebun anggur ya, kebun anggur. Di sana malaikat Jibril pun turun menawarkan kepada beliau, kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau aku menyuruh malaikat penjaga gunung untuk melemparkan kepada kaum ini Bani Taif ini dua gunung ini. Kan tapi Rasulullah malah menjawab, tidak, aku hanya berdoa memohon kepada Allah agar mereka itu diberikan hidayah sehingga keturunan mereka itu bisa masuk Islam. Nah, dari kisah ini kan kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya sebuah keburukan itu harus dibalas dengan kebaikan ya, untuk meniru dakwah, meniru karakter dari Rasulullah ini. Jadi jangan kita ada orang yang buruk terus dibalas keburukan. Iya. Jadi ibarat itu ada api terus dilempar api juga Ustaz ya. Jadi makin besar. Iya, makin besar kalau api. Jadi bukannya makin kecil tapi makin besar. Iya, malah makin besar. Kan biasanya kan orang kebakaran itu dipanggil ambulan. Ada ambulan terus dilemparnya bukan api. Kenapa ambulan? Ambulan apa Ustaz? Pemadam kebakaran, bukan pemadam perairan. Kalau pemadam perairan nanti yang dilempar api. Iya. Nah, kan karena saking sedihnya Rasulullah ini kan setelah Amul Huzni, pamannya wafat, istrinya wafat, kemudian beliau dilempari batu dari penduduk. Saat beliau dalam perjalanan tadi kan berhenti di kebun kurma, lalu ada seorang sahabat, tapi dulu belum masuk Islam. Belum masuk Islam. Ya, Mut'im bin Adi, dia menawarkan Rasulullah untuk tinggal di sana. Dia memberikan keamanan. Nah, saat di sana itu Rasulullah itu diberi hiburan oleh Allah. Ada beberapa kelompok jin yang mendengarkan Rasulullah saat membaca Al-Quran. Dan mereka itu mau mendengarkan dakwah Rasulullah gitu loh, jin yang Islam. Jadi ini sebagai bentuk hiburan agar Rasulullah itu kembali optimis. Kan tadi kan udah dibentur kesedihan yang berkali-kali. Setelah pamannya wafat, istrinya wafat, orang-orang Taif tidak menerima dakwahnya. Itu kan udah kesedihan yang beruntun. Iya, sedih banget Ustaz ya. Kita tinggal DE aja udah sedih banget. Krik. Ya, seperti itu. Oke, ada lagi Ustaz. Masih banyak Ustaz ya. Kita sampai jam berapa panitia? Sampai zuhur? Serius? Enggak sampai jam 12 aja? Jam 12 malam? Apa jam berapa? Setengah 12. Setengah 9. 11. Oh, setengah 11. Santai Ustaz, saya juga denger.
Sekelas saja. Ya, para hadirin, santri, santriwan, santriwati, teman-teman Mat Ali, Ustadz dan Ustadzah yang insya Allah saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ada berapa pertanyaan lagi ya? Sampai jam 10:30 Ustadz ya? Ya insya Allah. Oke, kita masih ada beberapa waktu. Oh ini enggak, jam salah. Masih ada setengah jam, ya. Kita masih bisa bercanda tawa, berbagi wawasan kepada Ustadz Abid. Ya, ini ada lagi Ustadz pertanyaan. Bagaimana hubungan dakwah Rasulullah dengan dakwah para nabi sebelumnya? Gimana Ustadz? Kita ketahui dulu bahwasannya Nabi Muhammad itu merupakan penutup para nabi, ya. Sedangkan nabi-nabi terdahulu itu juga merupakan bagian dari utusan Allah. Kalau sama-sama utusan Allah tentunya tidak akan berbeda jauh. Karena sama-sama menyeru untuk mengisahkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Itu poin utamanya dalam akidah ya, dalam akidah seperti itu. Jadi hubungannya itu sama-sama ayya'budullah wala tusyriku bihi syai'a. Jadi menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an itu kebanyakan seperti itu. Baik nabi siapapun kalau menyeru kaumnya pasti untuk mengisahkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Betul. Mungkin yang membedakan hanya masalah syariatnya aja. Syariatnya kalau yang nabi-nabi terdahulu itu hanya dikhususkan untuk kaumnya, akan tetapi kalau syariat yang dibawa oleh Rasulullah itu untuk kaumnya dan juga untuk seluruh manusia. Jadi adanya syariat itu bukan untuk mempersusah ya Ustaz ya? Bukan untuk mempersusah. Jadi untuk mempermudah sebetulnya. Ya, adanya syariat itu untuk mempermudah bukan mempersusah. Ya. Selanjutnya Ustadz bisa sebutkan sosok-sosok pemuda yang mendukung dakwah Nabi. Nah, jadi kan pemuda pada zaman Nabi Muhammad itu banyak banget Ustadz ya? Banyak banget. Jadi ketika ada yang hijrah, sampai hijrah yang pertama kali itu ada yang anak kecil kalau nggak salah. Iya, ada atau yang hijrah yang kedua gitu, saya lupa. Jadi ada yang anak kecil juga dihitung. Ya, itu saking semangatnya seperti apa? Usama bin Zaid. Usama bin Zaid saat hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah beliau. Iya. Jadi beliau termasuk wasabiqun al-awwal Ustaz? Enggak ya? Enggak. Usama bin Zaid enggak ya. Cuman beliau dari kecil. Iya, dari kecil. Bisa sebutkan Ustaz, pemuda-pemuda yang mendukung Rasulullah itu ketika mendakwah. Iya. Ya mungkin bisa sebutkan bisa menceritakan kisah singkatnya. Ya, kisah singkatnya yang saya ceritakan ini saat hijrah ke Madinah saja. Kalau yang sebelum hijrah ke Madinah kan hijrah ke Habasyah kan, tetapi Rasulullah tidak terjun langsung, tidak ikut dalam hijrahnya itu. Jadi saat hijrah ke Habasyah itu kan hanya sahabat-sahabatnya saja. Nah, tetapi kalau hijrah ke Madinah ini beliau langsung yang menjalani hijrah ini. Nah, ada beberapa sahabat yang memang saat itu ikut andil ya dalam dakwah dan juga hijrah ke Madinah ini. Yang pertama itu ada Ali bin Abi Thalib ya. Kan saat itu kan orang-orang Quraisy itu mereka merencanakan untuk membunuh Nabi. Iya, betul. Itu hasil diskusi mereka, hasil musyawarah mereka. Sebelumnya kan ada yang menyarankan kalau Nabi itu dikurung di Ka'bah saja, kemudian nggak usah dikasih makan, nggak usah dikasih minum makan. Tapi mereka itu takut, soalnya kan pengikutnya itu udah lumayan, udah semakin banyak. Waktu itu sudah lumayan. Ya, sudah lumayan. Akan tetapi mereka masih belum punya power di Mekah karena yang memegang pentolan-pentolannya itu masih orang Mekah, ya, asli orang Quraisy. Iya, orang-orang Quraisy. Mereka pun mengumpulkan dari setiap kabilah itu satu orang pemuda. Satu orang pemuda ini mereka ditugaskan untuk membunuh Nabi. Jadi setiap pemuda ini membawa pedang, disuruh untuk membunuh Nabi dan datang malam-malam ke rumahnya. Kan tetapi sebelum kejadian itu malaikat Jibril sudah dapat bocoran berita ini, lalu datang ke Rasulullah dan menyampaikan bahwasannya akan datang segerombolan pemuda
yang mana itu kumpulan dari orang-orang Quraisy, kafir Quraisy yang akan membunuh Nabi. Maka Nabi pun diperintahkan langsung oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Nah, untuk menyiasati agar agar tidak ketahuan hijrahnya ini, maka Rasul menyuruh seorang pemuda yang sangat itu masih belia sekali ya, Ali bin Abi Thalib, untuk tidur di ranjang beliau. Iya. Di ranjang beliau, agar dikiranya itu Rasulullah masih tidur, padahal Rasulullah bersama dengan temannya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dia melakukan hijrah perjalanan ke Madinah. Tapi sebelum ke Madinah, mereka berdua ini mampir di Gua Thur. Gua Thur. Bahkan saat keluar ini pun sebenarnya udah ada yang jaga-jaga, para pemuda yang di luar rumah. Ya, Jadi rumah yang di luar rumah itu udah mengepung rumah beliau ya? Iya, udah mengepung. Akan tetapi karena ini juga salah satu mukjizat Rasulullah membaca dalam surat Yasin itu, yang artinya itu Allah menutup depan dan juga belakang mereka itu. Nah, makanya mereka itu tidak bisa melihat Nabi, karena Nabi sudah membaca surat itu, dan juga karena atas izin Allah juga, maka beliau dapat melewati mereka dengan tenang. Sesampainya di Gua Thur ini, Rasulullah itu berhenti dulu, jadi nggak langsung nggak langsung ke Madinah, karena kan masih dikejar, bersembunyi dulu lah ya. Bersembunyi di Gua Thur selama 3 malam. Nah, selama 3 malam ini kan mesti kan ya siapa yang mau dapat makanan dari mana itu kan nggak tahu. Nah, ini ada juga salah satu wanita tangguh pada masa itu, anaknya Abu Bakar. Ya, Asma bintu Abu Bakar, yang bertugas untuk membawakan makanan setiap kali Rasulullah membutuhkannya. Jadi Abu Bakar menyuruh Asma ini untuk naik gunung, turun gunung. Untuk mengantarkan makanan. Dan kalau bisa dengar Ustaz, pada kisah itu kayak jadi kan pasti si Asma binti Abu Bakar ini kan dulu padang pasir ya Ustaz ya, padang pasir. Kalau kayak sekarang kan kalau misalkan kita nginjek nggak ada telapak kakinya. Kalau dulu kan ada otomatis ya. Kita nginjek pasir terus ada cepelaannya. Jadi kayak katanya itu, kalau seingat saya ada dia sekalian bawa domba, masuki mengantarkan makanan tersebut untuk Rasulullah, sekalian mengembala domba. Iya Ustaz, begitu Ustaz. Ya, itu mungkin riwayat lain. Riwayat lain. Ya, banyak sebenarnya sejarah-sejarah itu yang berbeda pendapat dalam masalah. Kan karena kan agar tidak jejak kakinya itu tidak diketahui oleh kaum Quraisy yang sedang mengejar. Iya. Itu juga salah satu bentuk kecerdikan dari orang-orang terdahulu agar betul. Lalu pemuda yang lain juga yang memberikan kabar tentang hiruk pikuk kota Mekah, itu juga anaknya Abu Bakar yang cowok, tapi Abdullah bin Abu Bakar ya. Jadi dia yang menjadi mata-mata orang Quraisy. Kalau siang dia di Mekah mencari kabar apakah orang Quraisy itu masih mencari Nabi. Apa sih tentang Rasulullah itu? Kok bisa Rasulullah bisa kabur gini sih? Lalu malamnya dia naik ke gunung buat mengabarkan kepada Rasulullah apakah sudah aman atau belum. Lalu juga ada pemuda lain, yaitu Amir bin Fuhairah. Dia ini yang menjadi pengawas di bawah Gua Thur, agar kalau misalnya ada orang Quraisy mau naik ke Gua Thur ini, dia yang langsung berikan kabar. Dia menyamar menjadi penggembala kambing. Jadi Amir bin Fuhairah ini dia menjadi penggembala kambing dan berjaga-jaga jikalau ada orang Quraisy yang mau naik ke Gua Thur. Gitu. Jadi ini adalah termasuk dari pembagian tugas ya. Kalau di zaman milenial ini lebih dikenal dengan job description ya, jadi ada yang tidur di ranjangnya Rasul, kemudian ada yang menemani Rasul, kemudian ada yang membawa makanan, kemudian sudah terencana gitu ya. Jadi kalau seperti saat acara ini berlangsung kan juga ada job description-nya, ada ketuanya, ada bendaharanya, ada konsumsinya, ada perlengkapnya dan lain-lainnya. Mungkin seperti itu. Iya betul. Mungkin bisa buka pertanyaan Ustaz kita dari
Nanti aja Ustaz ya. Apa kita habiskan dulu ini? Ya. Habiskan Silakan. dulu ya Ustaz ya. Jadi kayak gimana panitia? Oh selesaiin dulu. Oh gitu. Kayaknya juga nggak tahu. Oke lanjut ya Ustaz. Apakah Nabi Muhammad itu berdakwah hanya untuk manusia atau untuk makhluk lain Ustaz seperti jin? Tadi sudah kita singgung ya di awal saat Rasulullah itu mendapatkan hiburan dari Allah bahwasanya didatangkan sekelompok jin. Jin, iya betul. Ya, yang mendengarkan dakwah beliau saat tidak ada seorang manusia pun yang mendengar saat itu udah sedih, ditambah tidak diterima di Taif, lalu Allah mendatangkan Mengutus sekelompok jin. Ya, jadi di sini itu sebenarnya Rasulullah itu diutus untuk alam semesta. Alam semesta ini jadi masuk di dalamnya itu hewan, tumbuhan, jin, manusia kan, tapi yang dikenai beban taklif itu hanya jin dan manusia. Kan di ayat Al-Qur'an itu disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Rasulullah kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Nah, jadi Rasulullah itu diutus untuk memberikan rahmat bagi alam semesta. Salah satu contoh rahmat kepada hewan itu kan di hadis-hadis Nabi itu kita dianjurkan bahwasanya kita itu tidak boleh mendolimi hewan. Mendolimi hewan, iya. Itu. Oh. Bahkan saat anjing kehausan kemudian kita memberikan ada kisahnya makan, itu Ustaz ya. Seorang pelacur ya yang dosanya tidak tahu seberapa besarnya ya. Terus dia mau minum ke sumur, mau minum, kayak udah sempat minum minum. Dia ngelihat anjing yang kehausan, anjing yang memerlukan air. Yang ini loh. Ya, melet-melet. Oh ya, pokoknya gitu. Ya. Jadi ketika itu dia langsung inisiatif langsung turun ya Ustaz ya. Dengan terompahnya ya Ustaz ya. Dengan sendalnya. Kalau dulu itu ya kayak terompah gitu ya. Ya, terompah. Terompah. Kayak sepatu atau sendal atau alas kaki ya Ustaz ya. Itu dijanjikan oleh Allah apa? Surga ya Ustaz ya. Itu dosanya diampuni. Dosa diampuni. Karena hanya memberikan minum pada. Jadi kita juga harus berakhlak lah. Iyalah. Meskipun bukan manusia. Iya. Ada akhlaknya lah. Sesama hewan. kepada hewan, kepada makhluk Allah lah intinya ya. Selanjutnya Ustadz mungkin bisa dijelaskan bagaimana bentuk cintanya Nabi SAW kepada umatnya. Wah ini nih Ustadz. Salah satu bentuk cintanya Rasulullah kepada umatnya itu dulu saat hampir sakaratul maut atau hampir meninggal ya. Beliau masih sempat mengigau ummati. Jadi beliau itu masih menyebutkan umatku. Kemudian salah satu bentuk kecintaan beliau juga saat beliau Isra Mi'raj. Saat beliau Isra Mi'raj ini kan beliau menerima perintah. Ini sholat 5 waktu. Tentang waktu sholat ya waktu sholat dan jumlah rakaatnya. Jumlah rakaatnya itu kan kalau beliau tidak memikirkan umatnya kan pastinya beliau mau mengambil yang 50 rakaat. Tapi betul. Karena beliau memikirkan umatnya juga karena beliau meminta saran kepada nabi-nabi terdahulu kan. Betul. Di tiap langitnya beliau bertemu dengan nabi-nabi terdahulu. Nah, beliau disarankan agar dari 50 rakaat itu berkurang 40, kemudian 30, kemudian 20, sampai terakhir itu menjadi 5 waktu aja. Salat. Jadi kalian para santriwan, santriwati dan seluruh warga di PPTK Bumi yang tidak ini Rasulullah udah kasihan banget, maksudnya udah memberi kelonggaran banget sama kita. Jadi kalian yang masih bolong-bolong sholatnya, yang masih masbuk, ya, yang jadwalnya sekian tapi malah datangnya jam 12 jam zuhur, tapi nanti datangnya asar, ya ketiduran gitu. Jadi kalian itu harus bersyukur harusnya kalian ya. Kalian yang di rumah juga santri-santri saya, santri semuanya, para asatidzah ya, yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Jadi kalian itu harus bersyukur sama Rasulullah yang telah memberikan, yang telah memanjakan kita
Ya aslinya 50 Ustaz ya, 50 Iya, rakaat. Bayangin kalian kalau misalkan dalam satu hari kalian sholat 50 rakaat, udah bongkok paling punggung kalian ya. Oh, apa namanya, jidatnya auto hitam. Nah, itu kalian harus menghargai Rasulullah pada kita umatnya ya Ustaz ya. Ya. Nah, jadi habis 50, habis itu 40 Ustaz. Iya, berkurang sampai 5 waktu itu udah mentok Paling minimum. Iya, Masya Allah. Inilah kelebihan umat Nabi Muhammad itu yang bisa dimanja oleh nabinya ya. Iya. Insya Allah kita tuh merindukan sekali ya. Ya. Kemudian apa namanya? Salah satu kecintaan beliau yang lain juga, beliau memberikan syafaat ya. Beliau bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Betul. Itu juga. Syafaat kalau nabi yang lain bisa nggak Ustaz? Kalau nabi-nabi yang lain itu syafaatnya itu sudah habis saat di dunia kan, karena mereka meminta sesuatu yang agar segera dikabulkan oleh Allah. Langsung dikabulkan pada saat itu juga. Tetapi Nabi betul. meminta dikabulkannya nanti di akhirat nanti. Ya. Jadi, seperti kayak Nabi Musa Ustaz ya. Nabi Musa itu kan panjang banget. Jadi kaumnya Nabi Musa itu kalau bisa dibilang Bani Israel ya Ustaz ya. Bani Israel itu panjang sekali. Jadi umatnya itu paling, kalau bisa dibilang Bani Israel paling panjang Ustaz ya. Jadi paling banyak tanya juga. Paling banyak tanya juga. Ya. Sampai sekarang Bani Israel masih ada Ustaz. Bani Israel itu ya Allah. Yahudi. Ya. Nah, itu sekarang masih ada Ustaz. Itu titisan Bani Israel yang dulu. Mereka pintar, punya pokoknya perfect lah otaknya gitu kan. Tapi mereka banyak tanya. Iya, memang. Maksud ya? Itu yang bikin orang nggak senang kayak gitu. Makanya kalian itu jangan banyak tanya. Ya. Ustaz lanjutkan. Mungkin itu sih. Udah. Ya. Udah. Beberapa. Oke. Ini pertanyaan terakhir Ustaz. Dari sekian ilmu yang sudah kita dapatkan tadi, banyak tuh ilmu yang udah kita kupas tadi. Nah, bagaimana kita sebagai santri mencontoh dakwah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Tadi dari sekian materi yang sudah disampaikan tadi, beberapa yang dapat kita ambil pelajaran, ya, khususnya di tahun baru Hijriah ini, itu ada 2 poin penting. Yang pertama itu evaluasi diri atau introspeksi ya. Ya, introspeksi diri akan perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan selama setahun yang lalu. Kemudian poin yang kedua itu kita mendekatkan kepada ilahi atau dengan melakukan kebaikan. Jadi pada tahun ini kita planningkan untuk melakukan amalan-amalan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Kalau misalnya yang dulunya itu masih belum baik, maka tahun ini diusahakan menjadi baik. Yang dulunya udah baik diusahakan menjadi lebih baik. Yang dulunya udah lebih baik diusahakan jadi lebih baik lagi ya. Jadi gitu. lebih baik. Ya. Dan untuk santri, kalau kan ini kan masih masa pandemi ya. Kalau misalnya di rumah itu, kalau misalnya yang tahun lalu masih masih suka bantah orang tua atau masih nggak mau bantu orang tua, ya diusahakan untuk tahun ini, tahun baru Hijriah ini merubah sikapnya jadi lebih memudahkan orang tua, membantu orang tua. Kemudian yang tahun kemarin ngajinya masih belum rajin, tahun ini lebih rajin lagi. Kalau misalnya ngajinya kemarin baru sekedar ngaji, sekarang ngaji sambil memahami arti, meskipun itu sedikit, meskipun hanya 1 ayat, memahami artinya nggak masalah. Yang penting diusahakan tahun ini harus ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Oke. Tuh, jadi kalian yang di rumah kalian jangan suka ngelawan orang tua. Tuh, bahwasanya surga itu berada di bawah telapak kaki orang tua. Iya, betul sekali. Kalian tuh jangan suka bilang, Mi, kok bilang kayak gini. Nyuruh aku lagi main game nih, jangan disuruh-suruh dong, misalkan kayak gitu. Ya, itu apalagi lawan sama musyrif. Kalian nggak boleh kayak gitu lawan musyrif. Musyrifnya
Ya dimaki-maki, Ustadz nanti aja Ustadz ya, Ustadznya di PHP-in, Ustadznya diceramahin gitu. Jangan, kalian itu harusnya tawaduk lah sama Ustadz. Udah ikutin aja perintah Ustadz. Insya Allah Ustadz itu nggak ini kok, nggak perintah yang buruk-buruk Ustadz ya. Insya Allah ya. Ya, insya Allah. Insya Allah. Selama baik ya diikuti. Kalau misalnya ada keburukan ya jangan diikuti. Ikuti, betul. Ya. Oke, ini pertanyaan nih Ustadz ya. Kita buka forum pertanyaan Ustadz. Ya, boleh. Masya Allah. Oke, ini dari Abidah Izzati, markas SMP. Ya, pertanyaan Abidah Izzati, markas SMP. Afwan mau bertanya, bagaimana sosok pemuda yang dirindukan oleh surga? Sosok pemuda. Iya, sosok pemuda yang dirindukan surga. Dirindukan oleh Jadi bukan surga. Dilan aja yang bisa rindu. Oh, gitu. iya. Surga bisa rindu juga. Ya, surga bisa rindu ya. Termasuk aku ke kamu. Wah, enggak. Bercanda. Itu salah satu cirinya itu wasyabun nasya'a fi ibadatillah ya. Jadi seorang pemuda yang hidupnya itu dikasihkan untuk beribadah kepada Allah. Itu merupakan ciri-ciri pemuda yang dirindukan oleh surga. Karena Nabi SAW bersabda bahwasannya pada hari kiamat itu tidak ada naungan kecuali naungan darinya. Nah, kan ada 7 golongan, kan tetapi yang saya ingat itu hanya ada beberapa. Salah satunya itu syabun nasyafi ibadatillah, pemuda yang mendedikasikan dirinya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian ada juga yang warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan juga seorang laki-laki ataupun pemuda yang hatinya itu selalu tergantung kepada terpaku. Ya, terpaku lah terkait dengan masjid. Jadi kalau misalnya sebelum adzan tapi waktunya udah dekat, udah ada di masjid. Ya, seperti itu. Oke, pertanyaan yang selanjutnya. Ini dari Mulia Uswah Azizah. Afwan Ustadz, saya mau bertanya sesuai dengan pengalaman saya. Oh, jadi dia punya pengalaman Ustadz. Sesuai pengalaman saya, kalau kita mengingatkan seseorang terus terkadang disebut sok suci. Oh, sok suci. Suci banget sih lo gitu. Atau sok nggak punya dosa. Oh, lu nggak punya dosa, mendingan berikitin gue loh. Terus terkadang disebut lalu bagaimana cara kita memberi pengertian kepada mereka? Ya. Nah, dan apa yang menjadikan selalu Rasulullah kuat dalam berdakwah? Ya, insyaallah barakallahu fiik. Ya, pertanyaan sangat bagus sekali tentang dikatain orang apa sok suci lah atau sok nggak punya dosa lah. Ya, kita ketahui sendiri bahwasannya kita sebagai manusia itu kan tidak akan pernah lepas atau tidak akan pernah luput dari yang namanya kesalahan dan dosa. Iya. Karena entah manusia itu sekecil apapun. Ya. Kan disebut manusia kan dari kata nasya, mahalul khoto'i wan nisyan. Jadi tempatnya khoto' dan lupa, tempatnya salah dan lupa. Jadi ya wajar kalau misalnya kadang melakukan dosa, kadang melakukan keburukan. Akan tetapi kalau misalnya karena kita melakukan dosa terus kita nggak mau mengajak kebaikan sama orang lain, terus nanti siapa yang mau ngajak orang lain? Kalau misalnya semua orang kayak gitu, wah aku punya dosa jadi aku nggak pantas ngajak orang kepada kebaikan. Betul. Nanti siapa yang mau mengajak orang lain? Kebaikan, ya mau ngajak kepada kebaikan itu. Jadi itu. Jadi salah satu caranya untuk menasihati orang-orang yang seperti itu kita contoh di dalam Al-Qur'an itu ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan ya. Itu disebutkan salah satu caranya ada 3, yaitu yang pertama itu dengan hikmah ya, dengan pelan-pelan. Kemudian dengan pelajaran yang baik. Kalau misalnya dengan omongan nggak mau ya kita contohin, ya, memberikan contoh yang baik kepada mereka. Kemudian kalau masih mereka ngeyel, masih debat ya, kalau misalnya kita mau debat mereka ya debat dengan yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kemudian dalam hadis juga disebutkan man ra'a minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi
Wadzalika adhaful iman. Jadi kalau misalnya kita melihat sebuah keburukan, kalau kita mampu ya kita ubah dengan dengan tangannya. Kalau misalnya tidak mampu ya kita ubah dengan lisan. Kalau misalnya tidak mampu ya kita cukup mengingkari. Oh itu perbuatannya nggak pantas dilakukan gitu. Itu kita sudah mendapatkan pahala seperti itu. Kemudian untuk motivasi Rasulullah tadi tentang keutamaan berdakwah agar kita itu selalu termotivasi, kita harus mengingat ya. Salah satunya kan kita kalau mengingat keutamaannya pasti kita akan termotivasi. Misalnya kalau dalam webinar ini, misalnya yang mau datang ke webinar ini nanti tiap pesertanya dapat 100.000 atau dapat 1 juta, mesti kan semua orang akan datang dalam peserta webinar ini. Jadi kita juga harus mengingat keutamaan dari berdakwah atau menyeru kepada Allah. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Itu disebutkan dan siapakah orang yang lebih baik daripada orang yang mau menyeru kepada Allah ya dan melakukan amal soleh. Lalu di sebuah hadis juga disebutkan bahwasannya orang yang mau berdakwah menyeru orang lain kepada kebaikan itu lebih baik ya min khomrin min khomrin ni'am, jadi dari onta merah. Jadi disebutkan itu yang artinya itu bahwasannya seseorang yang mendapatkan hidayah untuk melakukan kebaikan disebabkan karena kamu itu lebih baik pahalanya daripada unta merah. Sedangkan zaman dahulu itu unta merah itu udah kendaraan yang paling mahal. Kalau sekarang itu apa sekarang ya? Itu kayak Lamborghini. Terus kayak mobil sport yang lainnya lah ya. Roll apa namanya? Apa pokoknya itulah. Iya. Udah Ustaz. Ada lagi nih Ustaz. Yang menjadikan Rasulullah kuat dalam berdakwah itu apa Ustaz? Ya, itu karena tadi dia salah satunya karena mengingat keutamaan ini dan juga karena perintah Allah juga yang menyeru. Ini Ustaz, ini apa? Afwan Ustaz, tadi pemuda yang ikut andil saat Rasulullah hijrah itu yang disebut yang ketiga siapa namanya? Bisa, ini ada dari Salsabila Islahun Nisa. Yang pemuda. Ketiga, yang jaga di bawah. Oh, yang jaga itu Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah. Iya. Amir bin Fuhairah tuh, ya, Mbak. Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah menyamar menjadi penggembala kambing untuk menjaga perbatasan Gua Thur dengan Makkah ya, seperti itu. Oke, kita bacakan dulu yang di surat. Bagaimana cara kita berdakwah kepada teman-teman kita yang tidak pada kawasan Islami? Karena biasa yang sering terjadi adalah kita yang terwarnai oleh mereka, bukan kita yang mewarnai mereka. Gimana Ustaz? Ya, untuk mendakwai di kawasan yang memang mayoritasnya bukan bagian dari kita. Kalau kita ingin mewarnai, maka kita harus mempunyai pendirian yang kokoh dulu, mempunyai benteng yang kokoh. Lalu kalau sekiranya kita sudah kokoh, sudah kuat, sudah tidak insya Allah tidak terkontaminasi, maka kita bisa baru memulai dengan perlahan. Karena dakwah itu memang salah satu ujiannya di situ ya Ustaz ya. Salah satu ujiannya harus harus siap juga, harus siap dibenci, siap dihujat, siap dimaki dan lain sebagainya. Afwan Ustaz, apakah ada amalan khusus untuk menyambut bulan Muharram? Amalan khusus, contohnya puasa bertepatan tanggal 1 Muharram atau istighfar yang ditentukan jumlahnya, bila ada apa saja keutamaannya Ustaz? Kalau menurut riwayat yang saya baca, keutamaan khususnya saat bulan Muharram itu ya tadi puasa Muharram itu 9, 10,
11. Biar lebih tidak- bagusnya 3 hari. Iya. Kemudian kalau misalnya memang tidak mampu ya 2 hari 9, 10 atau 10, 11. Kalau misalnya tidak ya minimal ya tanggal 10 itu. Untuk doa-doa ataupun yang lainnya itu saya kira ya kalau doa kan memang setiap harinya kita butuh. Jadi betul. bukan kita doa hanya pas tahun baru aja, enggak seperti itu. Mungkin itu kalau periwayatnya khusus dari Nabi itu tidak ada. Akan tapi kalau misalnya kita sebagai guru, kita sebagai ustadz terus kita menyuruh murid daripada enggak jelas keliaran atau main-main enggak jelas terus kita nyuruh baca ayat kursi atau nyuruh baca istighfar itu enggak apa-apa, lebih bagus. Yang penting jangan menyandarkan kepada Rasulullah menyuruh gini, itu bukan. Tapi ya karena kita sendiri yang menyuruh murid atau menyuruh santri agar waktunya terisi dengan hal-hal yang bermanfaat seperti itu. Nah, jadi begitu teman-teman yang menonton di sana, ya. Jadi nggak ada amalan khusus apapun kecuali ya tadi Ustaz ya, puasa pada bulan Muharram pada tanggal 9, 10, 11. Nah, 11-nya ini buat jaga-jaga lah biar tidak menyelisih yang lain ya. Jadi ada Ustaz yang orang Syiah itu kan biasanya kan kayak ada Asyura ya. Nah, puasa Asyura. Jadi puasa khusus tanggal 10 saja. Tapi kalau puasanya orang Syiah itu mereka bukan hanya menahan diri dan menahan lapar, tapi mereka menyiksa diri mereka. Menyiksa diri. Jadi dia katanya ya Ustaz, kalau orang Syiah itu semakin banyak darah yang keluar, ya semakin dapat pahala. Ya, katanya seperti itu. Oke, Ustaz, itu pembahasan yang lain Ustaz. Kita bukan bahas yang itu. Selanjutnya dari Muslihin, bagaimana kita menyikapi tatkala melihat postingan ustadz-ustadz di medsos yang sering dibully sama buzzer-buzzer? Ini Ustaz, bagaimana Ustaz? Jadi ada ustadz yang nggak suka sama ustadz tersebut, terus diserang sama netizen, wah ustadz kondang kayak gini nggak jelas atau apa dengan maki-makian gitu. Padahal kan tujuan mereka itu kan baik Ustadz. Itu gimana Ustadz? Ya. Mungkin kalau ada beberapa netizen yang menghujat ustadz-ustadz itu ya memang itu salah satu sisi gelap dunia maya itu seperti itu. Dunia maya itu ruang yang tak terbatas. Jadi siapapun bisa masuk. Orang yang lulusan profesor, orang yang lulusan doktor, suaranya dengan orang yang tukang beca itu sama, bisa menulis apapun di medsos itu. Jadi kalau misalnya ada yang menghujat, ya kalau kita bisa menasihati ya menasihati. Kalaupun misalnya kita sebagai penceramahnya kalau ternyata dihujat ya kita harus mencontoh karakter Nabi tadi, bahwasanya dakwah ya seperti itu, jalan tantangan dakwah. Harus berani dibenci, dihujat, dimaki seperti itu. Yang penting niat kita itu yang bagus. Jadi intinya itu gunakan sosmed dengan sebaik-baiknya Ustaz ya. Dengan bijak. Betul. Dengan bijak. Ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir dari Syaikhah. Nggak tahu. Dan ini 24/7 dan Imada. Afwan Ustadz, saya pernah dengar cerita ada seekor anjing kelaparan, lalu dikasih makan. Lalu orang itu masuk surga, padahal non-Islam. Lalu bagaimana dengan kita yang sering ibadah, jarang ada yang masuk surga, padahal Islam, syukron. Kata mereka gitu, Ustaz. Apa kurang jelas Ustaz saya bacanya? Jelas insyaallah ya. Ya mungkin kita perlu tahu dulu itu riwayatnya sumbernya dari mana ya. Karena kan Allah itu innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi Allah itu akan mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Nah, kalau misalnya orangnya non muslim berarti kan dia otomatis tidak mengakui bahwasannya Allah itu Tuhannya. Nah, itu entah saya kurang tahu riwayatnya dari mana, tapi yang jelas kalau orang non muslim itu tidak bisa masuk surga ya.
Akan tetapi kebaikan mereka, kan banyak tuh orang-orang non-muslim yang memang mereka itu banyak melakukan kebaikan seperti sedekah atau kebersihannya dijaga dan lain sebagainya. Seperti di Jepang itu mereka itu mendapatkan balasan di dunia, akan tetapi tidak mendapat balasan di akhirat. Akan tetapi kalau misalnya orang Islam, dia mengakui bahwasanya Allah itu ada, nah, akan tetapi dia melakukan dosa-dosa besar, insya Allah Allah itu membuka ampunan yang seluas-luasnya selama dia mau bertaubat, menyesal dan tidak mengulangi dosanya, seperti itu. Jadi itu yang saya ketahui tentang non-muslim ya, non-muslim sendiri. Soalnya kan di Al-Quran juga disebutkan masalul ladzi nakafaru bi rabbihim a'maluhum karomadin istaddat bihirrih fi yaumin asif. Jadi permisalan orang kafir yang melakukan amalan kebaikan itu seperti seperti debu ya, seperti debu yang jika kena angin itu akan beramburan, akan habis. Jadi mereka itu hanya dibalas di dunia, akan tetapi tidak mendapatkan balasan di akhirat. Sedangkan kalau kita orang Islam, ya balasannya bisa di dunia, bisa di akhirat, atau bahkan Allah membalas di dua tempat tersebut, dunia dan akhirat, seperti itu. Nah, jadi gitu ya yang seperti dijelaskan oleh Ustadz Abid Nur Huda. Jadi kita mendapatkan kalau kita bisa mendapatkan dua balasan di dunia dan di akhirat. Sedangkan orang kafir ya selain Islam itu mendapatkan hanya dunia, akhiratnya tidak. Sama aja sih ketika orang kafir itu berpuasa ya Ustadz ya. Berpuasa dengan niat ingin membugarkan tubuh, misalkan lagi diet kayak Dedi ya. Tapi alhamdulillah Dedi udah masuk Islam. Jadi itu cuma mendapatkan keuntungan pada dunia aja. Ya, sedangkan kalau misalkan orang Islam jika berpuasa, ya diet dapat, terus pahala juga dapat, ada dua. Ya. Jadi gitu. Insyaallah seperti itu. Nih, ini terakhir Ustaz ya. Ini terakhir. Ini terakhir terus ini. Afwan, saya mau bertanya. Ini dari Denin Eldamif. Oh, Masya Allah. Afwan, saya mau bertanya. Bagaimana cara kita menguatkan iman jika di sekitar kita atau teman ya, di sekitar kita tuh teman sering berkata yang kurang baik, misalkan suka ngomong misu-misu atau saru-saru gitu, sih gimana Ustaz? Cara menguatkan iman mereka gitu. Menguatkan iman kita menguatkan iman yang teman itu, maksudnya yang udah berkata kotor atau saru gak jelas gitu loh. Memperingatinya kayak gimana gitu, ingetinnya gimana mereka, biar supaya imannya orang tersebut itu bisa bertambah gitu. Kalau katanya di sini gitu. Ya, gitu Ustaz. Ya, mungkin kita bisa memberikan peringatan ya, bahwasannya di antara kebaikan seseorang itu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Min husnil islamil mar'i tarkuhu malayanihi. Jadi kalau misalnya perkataan tersebut dirasa tidak bermanfaat, maka ya ditinggalkan, seperti itu. Kalaupun misalnya kita mau memberikan memberikan kekuatan kepada tentang iman kepada orang-orang tersebut, maka kita bisa memberikan contoh ataupun bisa memberikan buku bacaan misalnya, seperti itu, tentang perkataan yang baik itu gimana, terus hal-hal yang perlu perkataan-perkataan yang perlu dihindari yang seperti apa. Kan biasanya banyak seperti buku-buku Islami yang yang isinya itu konten-kontennya tentang dakwah. Ya, seperti itu. Kalaupun misalnya kita mau mau menguatkan iman pada diri kita, misalnya karena lingkungan kok teman-temannya karena ngomong kotor atau gimana, maka kita ya harus pintar-pintar mencari teman yang dekat dengan kita. Ya, kita membuka pertemanan kepada siapa saja kan, tetapi kalau untuk menjadi sahabat itu kita harus memilah dan memilih, seperti itu. Mungkin seperti itu. Oke. Mungkin nggak ada yang bertanya lagi ya. Baik,
Alhamdulillah rangkaian acara telah kita lalui. Tibalah kita pada saat penutupan, ya. Mungkin Ustadz mau minta maaf dulu semuanya ini Ustadz ya. Kita sebetulnya cuman saya selaku moderator dan beliau juga selaku pembicara. Jika kita selama di depan ini ada salah dari kata maupun tingkah laku kita yang kurang dipandang ya, kurang berkenan di mata kalian ya. Kita minta maaf Ustadz ya sebesar-besarnya karena manusia itu kembali lagi, manusia itu kita salah, tempatnya salah dan lupa ya Ustaz. Ya. Oke, masuki acara yang kelima yaitu penutup. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara ya. Mari kita tutup acara pada pagi menjelang siang ini dengan baca hamdalah dan kafaratul majlis. Subhanallah. Saya Fadlur Rahman Wafi dan saya Abid Nur Huda. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan bukan cuma soal pergi ke sekolah dan duduk di kelas, tetapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Jangan pernah berhenti belajar walau pandemi menghadang, karena hidup tak pernah berhenti memberikan pelajaran. If you never try, you will never know. Karena masa depan adalah milik mereka yang menyiapkannya hari ini. Dari Ampel untuk dunia. Allahu Akbar.